bukan sekadar soal podium, tapi soal tahta dunia. Pernahkah kalian menghitung di posisi mana Veda Ega Pratama akan bercokol di klasemen dunia jika ia berhasil naik podium di Jerez nanti? Selamat datang di Farhan Fact. Hari ini kita akan bedah tuntas matematika balap Moto3 2026. Dari skenario lompatan fantastis ke posisi 3 besar dunia jika Veda meraih P1, hingga ancaman nyata jika ia kembali gagal meraih poin. Kita akan hitung setiap digit poinnya secara mendalam untuk melihat seberapa besar peluang jagoan kita menggeser para pembalap senior dari jajaran top 5 dunia. Siapkan kalkulator kalian, karena persaingan menuju gelar juara dunia baru saja dimulai. Kalkulasi mimpi. Skenario emas Veda Ega menuju puncak dunia. Di balik raungan mesin Moto3 yang memekakan telinga di sirkuit Jerez nanti, tersimpan sebuah perhitungan matematis yang sangat krusial bagi masa depan Veda Ega Pratama. Kita tidak hanya berbicara tentang satu balapan saja, melainkan tentang bagaimana setiap poin yang diraih di Spanyol akan mengubah peta kekuatan klasemen dunia secara drastis. Skenario klasemen ini menjadi sangat menarik karena posisi Veda saat ini tengah berada di persimpangan jalan antara bertahan di papan tengah atau melesat ke jajaran elit 5 besar dunia. Setelah kehilangan poin berharga di Amerika, balapan Jerez menjadi kesempatan emas bagi sang singa muda untuk melakukan lompatan besar yang akan mengejutkan para rival seniornya. Jutaan pasang mata di Indonesia kini mulai menghitung setiap kemungkinan yang ada, menanti momen di mana nama Veda Ega Pratama bersanding dengan para raksasa balap motor dunia di papan atas klasemen sementara. Posisi saat ini, modal 27 poin dan tekanan di papan tengah. Sebelum lampu start di Jerez dipadamkan, mari kita lihat pondasi yang dimiliki Veda Ega Pratama dalam tabel klasemen sementara Moto3 World Championship 2026. Dengan modal 27 poin yang diraih dari seri-seri awal, Veda saat ini masih berjuang di posisi ke-7 klasemen dunia setelah sempat merosot akibat hasil DNF di seri Amerika. Angka 27 ini memang masih cukup aman untuk menjaga statusnya sebagai pemimpin klasemen rookie. Namun bagi ambisi juara dunia, posisi ke-7 masih terlalu jauh dari jangkauan trofi utama. Tekanan kini berada di pundak Veda untuk segera menambah pundi-pundi poinnya agar tidak semakin tertinggal dari grup pemuncak yang dipimpin oleh Maximo Quiles. Jarak poin antara Veda dengan pembalap di posisi ke-5 dan ke-6 sangatlah tipis, sehingga hasil di Jerez akan menjadi penentu utama apakah ia bisa segera merangkak naik atau justru terlempar lebih jauh dari 10 besar dunia. Skenario juara P1, lompatan fantastis ke barisan elit dunia. Bayangkan jika keajaiban terjadi dan Veda Ega Pratama berhasil melintasi garis finish di posisi pertama, mengibarkan merah putih di podium tertinggi Jerez. Tambahan 25 poin sempurna akan langsung meroketkan koleksi poinnya menjadi 52 poin dalam sekejap. Skenario kemenangan ini diprediksi akan membawa Veda melesat dari posisi ke-7 langsung menembus posisi 4 atau bahkan 3 besar klasemen dunia, tergantung hasil yang diraih para pesaingnya. Lompatan posisi yang begitu masif dalam satu balapan saja akan menjadi pernyataan perang yang sangat serius bagi seluruh kontestan Moto3 musim 2026. Kemenangan di Spanyol bukan hanya soal piala, melainkan soal modal poin yang akan memberikan ketenangan mental luar biasa bagi Veda untuk menghadapi maraton seri Eropa berikutnya. P1 di Jerez adalah kunci pembuka pintu menuju jalur juara dunia yang selama ini diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Skenario podium 2, P2, konsistensi yang mematikan lawan. Jika Veda Ega Pratama berhasil mengamankan posisi kedua di Jerez, ia akan berhak mendapatkan tambahan 20 poin yang sangat berharga bagi napas panjangnya di klasemen. Dengan total 47 poin, posisi Veda hampir dipastikan akan naik ke peringkat 5 besar dunia, menggeser beberapa pembalap senior yang selama ini mendominasi papan atas. Finish di posisi kedua menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat tinggi dan kecerdasan dalam mengelola resiko di lintasan yang sangat teknis seperti Jerez. Skenario ini akan menjaga Veda tetap berada dalam jarak tempuh yang sangat dekat dengan pemimpin klasemen, sehingga persaingan menuju gelar juara tetap terbuka lebar hingga akhir musim. Poin P2 adalah bukti bahwa Veda bukan sekedar pembalap yang sekali kencang lalu hilang, melainkan ancaman nyata yang selalu konsisten berada di barisan depan di setiap sirkuit yang berbeda karakternya. Skenario podium 3, P3, menjaga asa di barisan terdepan.
Meraih podium ketiga tetap menjadi target yang sangat luar biasa bagi seorang debutan seperti Veda Ega Pratama di sirkuit legendaris Jerez. Tambahan 16 poin akan membuat koleksi poin Veda menjadi 43 poin, angka yang cukup kuat untuk membawanya menembus atau setidaknya menempel ketat posisi 5 besar klasemen dunia. Meskipun kenaikan peringkatnya mungkin tidak sedrastis jika meraih kemenangan, finish di podium ketiga akan memberikan stabilitas poin yang sangat penting untuk menjaga momentum kebangkitannya. Skenario ini akan membuat Veda tetap menjadi rookie dengan perolehan poin paling menakutkan bagi para pembalap veteran yang mulai merasa terancam oleh kehadirannya. Podium ketiga adalah hasil yang sangat realistis, namun tetap sangat membanggakan, yang akan memastikan bahwa bendera Indonesia tetap berkibar di mata dunia internasional. Setiap poin dari posisi ketiga adalah tabungan berharga untuk menjaga asa juara hingga seri penutup nanti. Menembus top 5, menggeser dominasi para pembalap senior. Salah satu misi utama Veda Ega Pratama di seri Jerez adalah mematahkan dominasi para pembalap senior yang selama ini nyaman bercokol di posisi 5 besar klasemen dunia. Masuk ke jajaran top 5 bukan hanya soal gengsi, melainkan soal mendapatkan rasa hormat dan pengakuan dari seluruh penghuni pedok MotoGP. Jika Veda mampu finish di podium, ia diprediksi akan menggeser nama-nama besar seperti Marco Morelli atau Adrian Fernandez yang saat ini berada tepat di atasnya. Keberhasilan seorang rookie menembus 5 besar dunia di awal musim adalah fenomena yang sangat jarang terjadi dan akan memicu perhatian besar dari media internasional. Hal ini akan meningkatkan nilai tawar Veda di mata tim-tim besar untuk jenjang karir yang lebih tinggi di Moto2 atau bahkan MotoGP di masa depan. Menembus top 5 adalah gerbang pertama bagi Veda untuk diakui sebagai salah satu calon legenda balap motor dari benua Asia. Efek klasemen rookie memperlebar jarak dengan Brian Uriarte. Selain klasemen utama, hasil podium di Jerez akan berdampak sangat masif pada klasemen Rookie of the Year yang saat ini dipimpin oleh Veda Ega Pratama. Saat ini, Brian Uriarte terus membayangi dengan selisih poin yang sangat tipis setelah Veda gagal meraih poin di Amerika. Jika Veda berhasil naik podium sementara Uriarte finish di luar 5 besar, maka jarak poin di antara mereka akan melebar secara signifikan dan memberikan ketenangan psikologis bagi Veda. Mempertahankan mahkota pemimpin klasemen rookie adalah target harga mati bagi tim Honda Tim Asia untuk membuktikan bahwa program pengembangan mereka adalah yang terbaik. Veda sadar betul bahwa persaingan internal sesama pendatang baru ini sangatlah prestisius dan menjadi tolok ukur kesuksesannya di musim perdana ini. Setiap posisi finish di depan Uriarte di Jerez adalah kemenangan kecil yang akan memuluskan jalan Veda menuju gelar debutan terbaik di akhir musim balap 2026 nanti. Ancaman DNF kedua, risiko fatal bagi posisi klasemen. Kita juga harus bersikap realistis dalam menganalisis kemungkinan terburuk jika Veda Ega Pratama kembali mengalami kegagalan poin atau DNF di seri Jerez. Jika skenario pahit ini terjadi untuk kedua kalinya secara berturut-turut, posisi Veda di klasemen dunia diprediksi akan merosot tajam keluar dari 10 besar. Kehilangan poin di 2 seri beruntun akan membuat selisih poin dengan pemimpin klasemen menjadi sangat lebar dan hampir mustahil untuk dikejar di sisa musim. Selain itu, posisi puncaknya di klasemen rookie juga dipastikan akan direbut oleh pesaing terdekatnya, yang akan memberikan pukulan mental cukup berat bagi sang pembalap muda. Itulah sebabnya, strategi utama Veda di Jerez haruslah tetap membalap dengan cerdas dan tidak hanya mengandalkan keberanian buta semata. Finish dan mendapatkan poin, sekecil apapun itu, jauh lebih baik daripada kembali terjatuh dan pulang dengan tangan hampa dari daratan Spanyol yang sangat kejam. Analisis rival utama, menghitung peluang Máximo Quilez. Dalam menghitung pergerakan klasemen Veda, kita tidak boleh melupakan performa rival utamanya, Máximo Quilez, yang saat ini memuncaki klasemen dengan 65 poin. Jika Quilez kembali menang di Jerez, sementara Veda hanya di podium 3, maka selisih poin di antara mereka akan semakin menjauh dan sulit untuk dikejar dalam waktu singkat. Namun, jika Quilez mengalami nasib buruk atau finish di luar podium, maka ini adalah kesempatan emas bagi Veda untuk memangkas margin poin secara drastis. Strategi klasemen Veda sangat bergantung pada dinamika performa pembalap papan atas lainnya yang juga saling sikut memperebutkan posisi terbaik. Veda harus mampu memanfaatkan setiap celah kesalahan yang dilakukan oleh para rivalnya untuk merayap naik perlahan namun pasti menuju puncak klasemen. Analisis terhadap kekuatan lawan di Jerez menjadi sangat penting agar Veda tahu kapan harus menyerang habis-habisan dan kapan harus bermain aman demi mengamankan poin klasemennya. Harapan dan kalkulasi akhir. Kawal Veda menuju top 5 dunia. Sebagai penutup, seluruh hitung-hitungan poin ini bermuara pada satu harapan besar. Melihat Veda Ega Pratama kembali ke jajaran elit pembalap terbaik dunia di klasemen Moto3. Skenario podium di Jerez bukan hanya sekedar mimpi,
melainkan target yang sangat mungkin dicapai jika melihat kecepatan dan data telemetri yang dimiliki VEDA saat ini. Kita sebagai pendukung harus terus mengawal setiap progres poin yang diraih VEDA, karena setiap angka yang ia kumpulkan adalah langkah nyata menuju gelar juara dunia pertama bagi Indonesia. Mari kita nantikan bersama bagaimana papan klasemen dunia akan berubah setelah bendera kotak-kotak dikibarkan di sirkuit Jerez nanti sore. Farhan Fact akan terus hadir memberikan update klasemen paling akurat dan analisis paling mendalam untuk kalian semua pecinta balap motor sejati. Masa depan balap Indonesia sedang dipertaruhkan, dan VEDA Ega Pratama adalah ujung tombak kita untuk menaklukkan dunia. Kini kita tahu betapa krusialnya setiap jengkal aspal di Jerez bagi posisi klasemen VEDA Ega Pratama. Satu podium saja bisa mengubah segalanya dan membawa merah putih ke jajaran elit pembalap terbaik planet ini. Menurut kalian, di posisi klasemen berapa VEDA akan bertengger setelah balapan Spanyol selesai nanti? Tulis prediksi poin atau peringkat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak analisis klasemen mendalam ini hanya di Farhan Fact. Terus kawal VEDA sampai puncak klasemen dunia. Saya Farhan, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.